Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Mbak Selvi ya. Iya benar sekali. Eh, Kalau boleh tahu Mbak Selvi ini asalnya dari mana ya? Dari Muncar. Oke. Eh, jadi langsung aja ya Mbak. Seperti Iya, yang udah Mbak Selvi katakan di WhatsApp kemarin, katanya Mbak Selvi ini ingin membicarakan sesuatu pada saya. Katanya ada sesuatu hal yang mengganggu selama ini dan Mbak Selvi ini baru menyadarinya baru-baru ini. Benar Mbak? betul sekali Bu. Oke, jadi sebelum kita masuk ya Mbak, sebelum kita membahas yang Mbak Selvi ingin ceritakan kepada saya, eh, kalau boleh tahu Mbak Selvi ini sudah pernah melakukan konseling belum ya? Alhamdulillah sudah pernah waktu di bangku SMK. Saya konsultasi terkait pendidikan saya untuk selanjutnya. Jadi Mbak Selvi ini tahu ya artinya konseling. Kurang lebih ya paham lah Bu. Menurut saya itu konseling merupakan wadah untuk orang-orang yang butuh bantuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dibantu oleh tenaga profesional dan setiap permasalahan yang diceritakan akan selalu terjamin kerahasiaannya begitu. Em, Tepat sekali Mbak Selvi. Jadi Mbak Selvi udah paham ya artinya konseling dan Mbak Selvi percaya kepada saya dan saya sangat senang sekali hal itu. Tenang aja Mbak, rahasia Mbak akan terjamin tidak akan bocor kemana-mana ya. Dan oh apa namanya maksimal ada kesepakatan waktu nih dulu sebelum kita melakukan konseling kira-kira dalam waktu 20 menit cukup nggak Mbak? Eh, Cukup Bu. Oke, setelah kesepakatan tadi terkait waktu, jadi bisa nih Mbak Selvi mulai bercerita. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya kan menyadari suatu hal, yaitu seperti yang saya alami kemarin. Contohnya, saya kan diajak bercanda oleh sepupu saya. Namun, hal itu menurut saya tuh sangat mengganggu gitu, yang akhirnya membuat saya tuh marah dan juga menangis. Padahal jika saya pikir-pikir lagi, hal itu sebenarnya bukan apa-apa, bukan hal yang perlu dibesar-besarkan gitu. Lalu saya juga pernah ketika saya disuruh oleh orang tua saya tuh jengkel banget karena saya merasa hanya saya saja gitu yang disuruh-suruh, padahal di rumah itu ada adik saya. Sampai pada akhirnya saya tuh bertengkar dengan pasangan saya dan pasangan saya selalu mengatakan jika saya memiliki emosi yang sangat dan juga saya terus memikirkan hal itu. Eh, Lalu saya tuh menyadari hal itu juga bisa saja mengganggu hubungan saya dengan manusia yang lain nantinya. Maka dari itu saya datang di konseling pada hari ini untuk meminta solusi kepada ibu. Begitu. Oh, oke. Jadi Mbak Selvi ini merasa terganggu karena perasaan yang mudah marah dengan hal-hal yang menurut Mbak Selvi itu tidak sesuai dengan pikiran dan keinginan Mbak Selvi dan bisa membuat hubungan Mbak Selvi dengan orang lain jadi tidak terlalu baik. Begitu ya Mbak kira-kira? Iya Bu, saya tuh juga tidak tahu kenapa itu saya mudah sekali marah gitu. Kalau boleh tahu nih, em, Mbak Selvi itu marahnya seperti apa ya? Apa yang Mbak Selvi lakukan? Ya, ketika saya marah itu saya mengepalkan tangan saya, tetapi diam saja lalu pergi ke tempat di mana saya merasa nyaman, seperti di kamar saya atau di kamar mandi. Setelah di kamar mandi atau di kamar itu barulah saya tuh menangis gitu Bu dan sering kali tuh apa ya self harm gitu loh. Selain itu saya juga sering kali mendiamkan orang lain yang sebenarnya mereka itu nggak berbuat salah apapun kepada saya. Kalau orang bilang itu saya sukanya silent treatment gitu. Oh, oke deh Mbak Selvi. Sekarang coba tenangkan pikiran Mbak Selvi terlebih dahulu ya.
Menurut Mbak Selvi, apa dengan diam dan menyakiti diri sendiri itu akan menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Selvi alami? Bukannya dengan diam atau menyakiti diri sendiri itu akan merugikan diri Mbak Selvi sendiri ya? Iya sih Bu, masalahnya bukannya selesai, tapi malah saya sakit karena ulah saya sendiri gitu. Nah, berarti kan di sini Mbak Selvi sadar jika marah, diam, dan menyakiti itu bukanlah solusi dari permasalahan yang Mbak Selvi alami kan ya? Iya, saya ngerti sih Bu, tapi saya masih tidak mengerti apa sih yang harus saya lakukan gitu. Gini, coba sekarang nih Mbak Selvi bayangin jika ada sesuatu hal yang membuat Mbak Selvi marah ya, tetapi Mbak Selvi itu tetap menyampaikan hal-hal itu dengan tenang. Lalu coba Mbak Selvi bayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin orang lain akan lebih mudah mengerti dengan apa yang saya maksudkan dan menghargai atas perasaan saya. Dan juga mungkin saya akan merasa lebih cepat meredakan amarah tanpa harus menyakiti diri saya sendiri. Dan juga saya tidak lagi mungkin menyakiti hati orang lain karena saya diamkan. Dengan begitu hubungan saya dengan orang lain akan selalu baik-baik saja. Mungkin itu, Bu. Nah, tepat sekali. Di sini saya selaku konselor bangga dengan Mbak Selvi karena Mbak Selvi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan perasaan orang lain. Dan setelah ini pun saya yakin Mbak Selvi akan lebih handal dan lebih bisa dalam mengatasi emosi negatif yang datang dalam diri Mbak Selvi. Begitu ya Bu, saya juga akan berusaha melakukannya dengan baik Bu. Sekarang saya sangat lega sih. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Gini ya Mbak Selvi, jika lain kali Mbak Selvi merasa ada sesuatu yang masih mengganjal atau ingin ada diceritakan lagi, Mbak Selvi bisa hubungi saya ya, lalu kita akan melakukan sesi konseling uh, dengan bikin jadwal yang baru nanti. Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau begitu saya pamit live dulu ya Bu. Iya Mbak Selvi, terima kasih ya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle.